Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya teman-teman ya. Ini kenapa ini teman-teman banyak teman-teman Muslim kok banyak yang kejang-kejang di kolom komentar? Kenapa ini? Aduh, gimana sih kamu itu? Iya. Shalom, selamat pagi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, teman-teman ya, suhunya di sini sedang dingin-dinginnya, teman-teman. Ya, teman-teman ya, tema kali ini aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Iya, jangan kau bilang-bilang bahwa bersaksi Yesus utusan Allah. Tapi itu kesaksian bohong, saudara, ya kan? Syekh Edis, Syekh Edis. Shalom, shalom semuanya, shalom semuanya. Ya, shalom, shalom. Sumur bud lah, sumur apa itu namanya itu. Ya. Jadi tema kali ini memang agak sedikit ngeri, tapi ya itulah temanya cetar membahana. Cetar membahana. Ya, jadi nabinya umat Islam ya itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Itu. Jadi tidak pernah ada nabi yang kena sihir selain nabinya orang Islam, yaitu Muhammad. Seperti itu teman-teman. Nanti dibilang penistaan. Penistaan dari mana? Yang penistaan itu yang mengatakan bahwa Yesus utusan Allah. Nah, itu penistaan. Ya, ayo. Lemah. Ya, silakan ya, silakan. Muslim-muslim, silakan. Kalau kalian mau diskusi, silakan. Yuk, apalagi Egy Sujana. Ya saya cari-cari. Di manakah kau Egy Sujana? Ya. Oke, ini siapa ini? Coba kita kasih naik. Gal Very Strong. Oke, Gal Very Strong, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, boleh. Tapi ya, saya silakan nyalakan kamera Anda. Tapi boleh tunggu sekejap tak? Sebab saya ini baru bangun. Muslim. Islam. Oh, iya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari. Berdiskusilah dengan baik, jangan menghujat. Ya, silakan. Tak, sementara saya turun dulu, naikkan yang lain dulu. Saya nak sikat rambut dulu. Agak lama sikit masa dia. Oh ya, silakan. Silakan. Bila perlu nanti didampingi oleh Ustadz ya. Damping. Harus didampingi oleh Ustadz karena ini agak berat, saudara-saudara ya. Berat. Yuk. Iya, saya tahu teman-temannya kalau kita siaran pagi-pagi begini nampaknya banyak orang-orang sedang sibuk kerja, tapi tidak apa-apa lah ya. Artinya saya menemani ya di sela-sela pekerjaan kalian. Ya, mungkin pekerjaan kalian menjenuhkan atau membosankan, ya mungkin begitulah. Oke, kita tadi ngajak PK. Ada Wawan. Oke, tumben ini kita ada yang bernama Wawan ini. Oke, silakan Wawan. Ya, ini ngajak PK tapi sinyalnya dia nggak karu-karuan. Egy Sujana, ya teman-teman sampaikan bahwa Egy Sujana itu dicari oleh Edis TV begitu. Katanya dia pengen tahu di mana ada kontradiksi dalam Al-Quran ya. Biar saya kasih tahu. Soalnya yang kemarin kan udah ketakutan tuh, udah diancam-ancam. Jadinya dia takut begitu. Kalau saya kan nggak takut begitu karena saya memang tahu apa yang mau saya katakan begitu. Oke, si Wawan tidak nyambung-nyambung ya. Saya heran ini teman-teman. Dia yang ngajak ini tapi dia yang ngajak ini gimana? Nggak malu nggak malu sama, maksudnya nggak malu sama siapa? Sama Gus Wapi, malu apanya? Kamu ada-ada aja, coba kamu datang ke sini, coba malu apanya? Kau sampaikan dulu ya, jangan asal ngomong-ngomong saja kamu dibawa ya. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau seperti itu. Ini naik lagi nih si Gal Very Strong. Halo? Iya.
Tadi kan saya cakap saya nak sikat rambut dulu sebab tadi saya tidur. Oh ya, silakan nyalakan kamera. Mari, silakan mau diskusi dengan baik, silakan, silakan. Silakan. Ini udah jam 11 nih di Malaysia nih. Kau tidur saja udah jam 11. Ya, silakan. Saya panggil apa ini? Hah? Saya panggil apa ini? Panggil menurut di situ aja lah yang tertera di situ yang dekat TikTok saya. Oke, Gal very strong. Begini, ini channel saya ini, dengar, channel saya ini channel diskusi lintas iman. Nah, di sini saya mengajak orang-orang Islam untuk berdiskusi dengan saya sekaligus supaya bertaubat seperti itu. Bertaubat daripada mengikuti nabi yang kena sihir seperti itu. Apakah kamu termasuk orang Islam? Yalah, saya orang Islam lah. Nah, bagaimana kami tahu bahwa kamu orang Islam? Nanti kami dibilang fitnah. Kamu katanya Islam menyaru, menyamar. Saya di IC saya ada. Oke, coba bisakah kamu mengucapkan kalimat syahadat biar kami yakin bahwa kamu Muslim? Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sah ya Muslim ya, sah ya. Jangan nanti dibilang itu adalah orang Kristen yang menyamar. Ya, begini. Gal very strong. Ya. Saya ini ingin mengajak kamu supaya kamu berhenti mengikuti Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu dalam satu riwayat disebutkan dia itu pernah kena sihir. Tahu? Pernah dengar tak ceritanya? Tidak pernah pula saya dengar baru No. dengar. Pantasan kau masih Islam. Begini, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Bahwa orang yang beriman dan bertawakal itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh syaitan. Percaya? Tahu ayatnya? Tak tahu. Semua tak tahu. Oke, saya kasih tahu lah. Saya kasih tahu ya. Tertulis di dalam surat An-Nahl, ya, ayat yang ke-99. Apa di situ dikatakan? Bahwa sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ada pertanyaan tidak di sini? Entah, saya tak nampak baca aku itu. Tak. Gimana? Sekarang saya kan tak ada data. Saya Iya, makanya oke, bisa coba dilihat di situ. Kalau kamu tidak percaya dengan saya, coba kamu cek di situ. Percaya, cakap Oke. aja aku. Oke, baik, sini saya kasih tahu nih. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99, sungguh setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Terus? Nah, poinnya adalah seandainya kamu orang yang beriman, maka tidak mungkin setan itu bisa mempengaruhi kamu. Betul? Betul. Oke, baik. Sekarang kita ke Muhammad. Nah, di dalam riwayat, Muhammad itu pernah terkena oleh sihir. Nah, secara logika, sihir itu datangnya dari syaitan, betul? Secara logika sihir tuh ya memang dari setan. Oke, dari setan. Nah, menurut ayat ini, tidak mungkin orang yang beriman itu kena pengaruh syaitan, betul? Betul. Nah, berarti Muhammad termasuk orang yang beriman, tidak? Secara logika. Secara logika entah, saya pun tak tahu pasal saya manusia. Kita buat premis dulu ya. Kita buat premis. Premis yang pertama, orang yang beriman tidak mungkin bisa kena pengaruh setan. Ya, Premis kedua, ada orang terkena sihir. Kita tahu sihir datangnya dari setan, berarti dia kena pengaruh setan, betul? Ya. Berarti kesimpulannya bagaimana? Orang yang terkena pengaruh setan ini termasuk orang yang beriman tidak? Tidak. Nah, itu cerdas. Nah, berarti apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Betul, yang nama Muhammad ya, tapi bukan nabi ya, yang Muhammad nama. yang kau percaya nabi lah. Muhammad yang Anda percaya nabi. Apakah dia termasuk orang beriman? Saya takut lah nyebut nama nabi. Gimana nih? Kita diskusi nih. Kita jangan membahas hal-hal yang bersifat imannya, jangan membahas hal-hal yang bersifat dogmatika, tapi kita membahas hal-hal yang bersifat ilmiah dan akademis, menggunakan akal dan logika kita secara sehat, betul? Iya. Nah, iya, betul. sekarang kalau memang Muhammad nabi yang kau percaya sebagai nabi itu termasuk orang yang beriman, bagaimana mungkin dia bisa terkena sihir? Sedang Al-Qur'an berkata, orang yang beriman tidak akan bisa dipengaruhi oleh syaitan. Iya. Dah? Silakan.
Jadi, menurut akal sehat logika, apa ya tadi? Saya ini kalau cakap bahasa Indonesia agak susah sih. Iya, bahasa Malaysia saja kita ngerti. Sama lah kita ngerti bahasa kita sama ngerti. Ayo. Bahasa Melayu lah, I speak Malay. Hmm. Terus, menurut pikiran akal sehat kita, kan Nabi Muhammad kan kena sihir. Sihir itu kan datangnya pasti dari setan, betul? Ya pelan-pelan loh, dari setan, betul. Berarti Jadi, dia di bawah pengaruh sihir itu berarti dia kena pengaruh setan, betul? Ya, pengaruh setan. Sedangkan menurut Al-Quran, tidak mungkin orang yang beriman itu bisa kena pengaruh setan. Ya, Kesimpulannya, bagaimana mungkin Muhammad termasuk orang yang beriman? Tak mungkin. Nah, berarti kamu sudah percaya bahwa Muhammad tidak beriman? Kalau itu saya pun tak tahu lah ya. Nah, berat. Ini bagaimana ini kalau berat seperti Tempat saya tanya di alam nyata. Sekarang kan menurut bukan kita kan sama-sama tak bertemu dengan Muhammad. Anda kan dapat cerita-cerita tentang Muhammad bahwa Muhammad itu orang yang beriman, ya kan? Dia orang. Coba di ayat mana yang disebutkan bahwa Muhammad itu orang yang beriman? tak ada ayat lah berarti. Makanya itu. Sekarang bagaimana? Secara logis apakah kamu masih mengakui Muhammad termasuk orang yang beriman? Tak payahlah diakui lah. Tapi ginilah, tapi kamu cobalah bersaksi dulu. Aku bersaksi. Tak sekarang nih Sekarang ini saya nak tanya. Banyak Aku bersaksi dulu. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada nabi Tidak ada nabi yang kena sihir yang kena sihir kecuali Muhammad. betul, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Ya. Kenapa Anda mengikuti satu-satunya nabi yang tersihir? Karena saya ikut agama Islam aja. Berarti cuma ikut-ikutan saja. Berarti beragama Islam hanya sekedar ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, karena dah lahir original orang ibu kita. Iya, tapi kan makanya justru karena bertemu dengan channel saya ini, bertemu dengan di sosial media seperti ini, makanya saya memberitakan kebenaran. Ikutlah Yesus, jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa kamu malah nekat mengikuti nabi yang kena sihir? Nah, gitu loh pertanyaannya. Oke, I understand. Terus gimana? Boleh saya tanya tak? Apakah sekarang sudah berminat untuk meninggalkan nabi yang kena sihir? Itu saya belum bisa jawab. Saya waktu saya tak lama lah karena di bawah tu pun ada nak naik guys. Tapi saya tanya satu, izinkan dulu untuk waktu saya. Oke, silakan. Saya nak tanya nih. Banyak akhir-akhir berapa hari ni lah saya tengok di sosmed TikTok lah Rata-rata orang Indonesia kenapa dia live gini pasal-pasal agama gini? Ada problem apa? Ya, dulu pernah datang seorang ulama dari India namanya Zakir Naik. Kemarin sempat dia mau ke Malaysia tapi ditolak karena Malaysia pintar. Terus? Iya, karena Malaysia kan umat Islamnya tinggal berapa persen? Tinggal 60 kan? Iya kan? Nah, kalau di Indonesia Islamnya masih banyak, masih 85. Kemarin tuh datanglah ulama itu Zakir Naik itu. Dia bahas-bahaslah Kristen, dia bahas-bahaslah Bible. Ya kan? Dia fitnah lah bahwasanya katanya Jesus menubuatkan akan datang. Menubuatkan tahu tak? Membuatkan? Menubuatkan, prophesy. Oke. Dia apa sih lupa apa bisa ya apa lupa. Dia mengatakan bahwa nanti akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad seperti itu. Terus dia memfitnah lagi bahwasanya Yesus itu seorang Muslim katanya. Dan segala macamnya. Nah, makanya ada jawaban lah dari Kristen, ya kan? Nah, orang Kristen menjawab. Nah, ketika orang Kristen menjawab, banyaklah Muslim kejang-kejang. Tahu kejang-kejang? Kejang gini lah. Banyak seperti itu. Nah, banyak kejang. Ketika orang Islam berbicara tentang Kristen, itu namanya dakwah katanya. Nah, ketika orang Kristen menjawab dan mengcounter balik, membalikkan bahwa itu tidak benar, itu namanya penistaan. Namanya penistaan agama, seperti itu. Siapa yang cakap orang Islam di Indonesia? Ya, banyak contoh-contohnya, banyak sekali orang-orang seperti saya ini, ya, dari pihak Kristen yang menjawab Islam, tapi kan tidak menjawab saja, pasti kan bertanya balik, menyerang balik kan? Maksudnya menyerang dalam argumen begitu kan? Nah, tapi langsunglah ditangkap sama polisi. Nah, itu yang terjadi seperti polisi itu. Indonesia, negara Indonesia. Iya. Jadi tuh
Ini minta waktu lagi ya, yang bawa Silakan. sabar ya. Silakan. Saya di sini saya tanam membawa-bawa agama. Takut nanti saya salah cakap. Ada lagi ya, negara Indonesia tuh kenapa ya? Sikit-sikit apa-apa pasang apa nama itu yang gambar besar-besar terus plang. Ya, apa itu? Dekat tepi jalan macam ini ada ceramah ini. Apa itu nanti di sini sindir umat Kristen. Jangan Iya, ini. memang seperti itu. Gitu. Ya itulah kelakuan mereka. Contohnya ini. Saya kasih tunjuk nih. Ini contohnya nih. Saya kasih contoh ya, nih. Nih. Ini misalnya nih. Nah, ini. Tuh. Benarkah Bible dipalsukan? Nah, itu. Tepi Ya jalan kan? tuh kan, jalan besar kan? Iya, di tepi ini. Roadway, di tepi jalan. Tepi jalan road. Iya, di tepi jalan dipasangnya begini. Benarkah Bible dipalsukan? Begitu, namanya dakwah itu kalau orang Islam. Itu bukan penistaan kalau orang Islam yang bikin. Kalau orang Islam yang bikin seperti ini, tidak ada polisi, tidak ada aparatur negara, tidak ada. Ya, semua tutup mata karena itu namanya dakwah. Tapi kalau Kristen yang pasang begini, benarkah Quran dipalsukan? Langsung tiba-tiba polisi muncul. Namanya penistaan. Nah, itu dia seperti itu. Itu hanya terjadi di negara Indonesia seperti itu. Nah, Saya nih bukan di Malaysia, saya negara Singapura. oh dari Singapura. Oke. Jadi itulah saya berpikir kita Dari di sama-sama mana Singapurnya di mana? Di mana Singapurnya? Singapura West. Oke. Saya pernah di Woodland. Oh, Woodland Ya. agak jauh MRT, ada 2 MRT ke Ya, dari sana. tinggal dekat ke Johor, tinggal nyebrang sudah sampai Johor. Ya dekat Woodland dekat dengan Malaysia dengan checkpoint. Iya, iya. Kalau ke Jadi- Johor tinggal nyebrang saja itu. Naik jalan darat aja jembrang jembatan. Iya, Jalan kaki pun sampai. betul. Apa tadi saya nak cakap Masih ada waktu tak nih? Nanti Silakan. Dia nak naik, dia marah pula dengan saya. Siapa yang Apa tadi? marah? Nonton bawah tuh orang nak naik. Ya, biarlah, nggak masalah. Namanya juga penonton. Silakan, apa lagi? Cuman saya mengajak kamu loh. Saya mengajak kamu supaya kamu berhenti mengikuti Muhammad. Tapi kenapa kamu tidak? Kalau masalah mengajak tuh nanti kita secara profesional aja. Pasal Maksudnya kita bagaimana? saya tak boleh publik, tak boleh dipublikkan Oh, dulu. begitu. Boleh. Saya privasi. Oke, boleh inbox nanti ya. Boleh inbox. Bagaimana nanti? Apakah kamu ingin berhenti menjadi pengikutnya Muhammad? Nah, boleh. Silakan. Cuma saya kenapa kita kan sama-sama orang Islam di seluruh dunia di mana-mana negara kan? Di mana pelosok. Saya cuma heran, kenapa di Indonesia aja orang Islam di Indonesia aja kecoh-kecoh dekat-dekat TikTok ni ya? Bagaimana ya? Saya juga sebenarnya nggak tahu juga, saya bingung juga. Karena saya belum pernah lihat Islam-Islam di negara lain. Karena saya pun pernah di Malaysia. Ya, saya pernah ke mana? Ke Johor, pernah ke mana? Ke Kuala Lumpur. Saya pernah jalan-jalan ke Malaysia, seperti itu. Lancong Ya, melancong ke Malaysia. Terutama di Jalan Alor. Nah, di situ kan banyak jual-jual durian kan? Nah, Ya, durian banyak. ya ada lagi yang lain? Kalau ada nak naik, turunkan aja saya host. Oke, baiklah ya. Itu tadi pesan saya ya. Tapi terima kasih tadi kami sudah bersaksi bahwa tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Nah, cuman yang menjadi keheranan saya, kenapalah masih mengikuti nabi yang tersihir tuh? Gitu. Oke ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Saya di Terima bawah kasih. saya nak nonton aja. Ya, itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak orang dia itu beragama tapi dia tidak tahu kenapa begitu. Dan banyak orang Islam yang tidak tahu bahwa Muhammad itu kena sihir gitu. Banyak yang nggak tahu itu. Bahkan dikatakan saya menista. Kenapa kamu mengatakan bahwa saya menista sedangkan yang saya katakan itu fakta dan benar, saudara? Jangan bilang menista ya. Sedangkan yang saya katakan benar. Sembarangan saja kamu saudara-saudara. Ya, Mas Iksan. Halo Mas Iksan. Ya, nampaknya sinyal ya teman-teman ya. Banyak kendala sinyal teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman sekalian berada. Jangan lupa ya teman-teman ya. Support pendirian Rumah Apologet di yang saya pin di kolom komentar di layar teman-teman. Ya, silakan support saya dalam hal pendirian Rumah Apologet di BR nomornya sekian-sekian. Silakan teman-teman ditangkap layar. Terima kasih Mr. Motivasi. Terima kasih. Karena apa teman-teman gini, kita ini perlu ya berapologet dengan tenang, kita perlu berapologet menjawab orang-orang Islam ya dengan tidak perlu lagi kita merasa
harus memelintir bahasa-bahasa kita ya, seperti ya mutar ke sana kemari. Kita harus seperti orang-orang Islam juga gitu loh. Kita harus punya hak yang sama. Begitu. Kalau ada Juma ya mensyahadatkan orang ya, disuruh bersahadat, katanya aku bersaksi bahwa Yesus utusan Allah, kata dia. Kita juga bersaksi, aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Nah, mana ayo? Jangan kau bilang penistaan. Saya kan hanya menanggapi kamu. Kalau kamu bilang kamu bersaksi bahwa Yesus utusan Allah, nah saya juga bersaksi bahwa tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, kan gitu. Jawabnya kan begitu. Daripada saya capek-capek ngomong bahwa Yesus bukan utusan Allah. Capek saya ngomong-ngomong begitu. Nah, mendingan aja saya bilang begini. Nah, gitu. Nah, ingat jangan bilang penistaan. Nanti bilang penistaan. Sikit-sikit penistaan, sikit-sikit penistaan. Nggak boleh seperti itu, saudara ya. Nggak boleh. Ya teman-teman ya, sebelum kita mulai lagi teman-teman jangan lupa absen hadir di sini di 3.0K ini, dan jangan lupa juga follow ya channel saya supaya kalian nanti tidak kebingungan mencari channel saya, karena begitu banyaknya channel-channel palsu yang mengatasnamakan diri saya, profilnya juga profil saya, ternyata itu bukan saya, itu palsu teman-teman, banyak sekali. Jadi pastikan Anda mengikuti channel yang aslinya teman-teman ya. Channel asli saya itu hanya ada 2 ya di TokTok ini, dan di YouTube channel, makasih Kapito, makasih Bang. Dan channel di YouTube teman-teman tinggal klik saja Edis TV, cari saja channel saya aslinya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kita ada program pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya teman-teman. Support atau kolekte kalian itu sangat-sangat membantu untuk pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kita berharap kita punya Rumah Apologet teman-teman. Kenapa teman-teman ya, kalau kita berapologet dari Konoha ya teman-teman ya, ya kita itu nggak bisa, nggak bisa. Kalau kita berapologet dari Konoha ya, cepat-cepat nanti kita ya, cepat-cepat nanti kita ya, cepat-cepat nanti kita ya. Oh, pikir saya tadi apa dia tadi? Ya bisa jadi juga teman-teman. Intinya banyaklah dari mereka itu yang tidak tahu mengapa mereka itu Islam, karena mereka itu hanya ikut-ikutan saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Vira Baene. Oke, Vira Baene. Ya, silakan Vira Baene. Silakan nyalakan kamera Anda, Vira Baene. Halo, saudara Vira Baene, mengapa Anda naik lalu diam-diam saja? Baik, kita kasih turun ya. Teman-teman pastikan ya, Anda kalau mau naik, silakan persiapkan diri Anda, teman-teman ya. Ajukan permintaan naik, lalu siapkan diri kalian. Supaya apa? Supaya terjadi diskusi dengan baik ya. Seperti itu. 2025, silakan nyalakan kamera bro. Disuruh Juma naik diam. Iya, mana berani si Juma naik ke sini. Mana berani dia naik sini. Ya, 2025. Banyak sekali yang naik tapi tapi nggak nyangkut sinyalnya ya. Ada apa ini teman-teman? Apakah gara-gara Indonesia sedang musim hujan sehingga sinyal terpental kayaknya? Oke, 2025 tidak naik, tidak bisa gabung. Yang ngomong di kolom komentar, naikkan saya. Kamu ngajukan permintaan naik dong. Ngajukan permintaan naik. Kalau nggak ngajukan permintaan naik, saya nggak bisa naik-naikkan. Diajukan saja permintaan naik supaya saya ACC di sini. Ya, Abu Jahil. Ya, silakan Abu Jahil, nyalakan kameramu. Abu Jahil. Ya. Ya, silakan nyalakan kameramu Abu Jahil. Mari diskusi dengan baik. Yuk. Nyalakan. Siap. Mana ini kameramu? Oke. Ya, begitu. Oke, selamat pagi dulu saya ucapkan ya, Bang Abu Jahil. Saya kenalkan, saya Kristen. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, betul. Saya seorang Muslim. Kenapa kamu masih nekat mengikuti nabi yang kena sihir? Silakan. Baik, Mas Edis. Ya, sebenarnya semua nabi itu akan mendapatkan bahaya. Seperti Nabiullah Musa. Nabiullah Musa juga sama seperti itu. Cuman Allah ketika para penyihir menyihir beliau, Allah merintahkan supaya melemparkan tongkat beliau supaya menjadi ular yang nyata sehingga membunuh ular-ular. Sedangkan Nabi Muhammad kenapa beliau terkena sihir? Ini Mas Edis perlu didengarkan ya. Mengambil pelajaran di sini.
Kenapa kenapa Nabi Muhammad kena sihir? Karena penyihir itu pada waktu itu iri dengan Nabi Muhammad, sehingga penyihir tersebut mengambil media untuk supaya Nabi Muhammad mudah terkena sihir. Apa itu media itu? Mengambil rambut. Setelah itu disihirlah. Cuman Nabi Muhammad tidak tidak seperti orang-orang biasa terkapar gitu, tidak. Cuman Nabi Muhammad merasakan ada sesuatu yang aneh. Gitu. Ya, artinya dia kena sihir ya? Iya. Artinya dia di bawah pengaruh sihir itu ya? Iya. Dia kena pengaruh sihir atau tidak? Ada nggak dampaknya dampak dari sihir itu apa? Dampak dari sihir itu hanya merasakan pegel. Begitu. Pegel apa ini ngarang bebas? Bukan begitu, Abu Jahil. Dampak dari sihirnya bukan seperti itu. Dampak dari sihir itu, Muhammad itu, dia bingung, dia berhalusinasi, dia tidak tahu apakah dia itu sudah berhubungan badan atau belum dengan istrinya. Begitu kan? Duh, gimana nih pantesan kamu? Begini saja, begini saja Mas Edis. Jadi kita itu mengambil hikmah saja dari sebentar kenapa? Dulu, biar kita jelas. Nanti kan kamu bilang masa gini nih. Ya, dengarkan ya sebentar. Ini dengarkan kata ustadzmu ya, dengarkan. Nih. Iya, intinya Nabi Muhammad itu terkena sihir sudah begitu. Oke, baik. Intinya dia terkena sihir. Iya. Baik. Nah, menurut Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl ayat ke-99 disebutkan, sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Apakah Anda mengimani itu? Saya tanggapi ini. Sebentar dulu, apakah Anda mengimani bahwa setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal? Betul sekali. Sekarang begini, sihir datangnya dari setan, betul? Betul. Oke. Menurut Al-Qur'an, sihir itu dari jin. Iya, jin termasuk setan nggak? Oh, jin bukan termasuk setan. Oke, berarti sihir itu baik. Jin itu makhluk lain. Iya, jin kan menurut Islam kan ada jin yang baik, ada jin yang kafir. Betul, nah, jin yang kafir ini dia termasuk setan nggak? Bukan termasuk setan. Oke, baik. Terus dia termasuk golongan apa? Yang mana nih? Dia termasuk golongan yang menyesatkan nggak? Jin ini ada yang jin muslim, ada jin kafir. Iya, jin kafir ini termasuk yang menyesatkan nggak? Ya, bisa menyesatkan. Berarti dia merasuki Muhammad nggak? Soalnya begini Mas ya. Aduh, muter-muter lagi. Makanya saya bilang Bang, kenapa Abang masih nekat mengikuti Nabi yang kena jin kafir, yang ada jin kafirnya? Katanya Abdul Somad yang ada jin kafirnya itu patung Yesus. Kata dia begitu kan? Jangan dipotong seperti itu. Gimana sih? Makanya itu malah Muhammad yang ada jin kafir. Nabi Muhammad terkena sihir, ini menjadi pelajaran buat umat-umatnya. Begini, sebelum kita ke situ, yang saya maksudkan begini bro. Al-Quran bilang, orang yang beriman itu tidak akan bisa kena pengaruh setan. Nggak bisa dia. Pengaruhnya bukan masalah sihir. Percaya Quran kan? Hatta para pak kiai, ustadz sekalipun, serta ustadz sekalipun bisa terkena sihir. Ini bukan masalah pengaruh. Berarti itu tanda bahwa dia tidak beriman menurut Al-Quran. Pengaruhnya begini Pak Edis. Ada bisikan untuk melakukan sesuatu yang kejelekan. Jadi setiap orang ini kan ada nafsu. Jadi Pak Idris bisa ke saya dibisiki supaya melakukan zina nafsu sehingga saya mempengaruhi. Tapi kalau orang beriman tidak, dia ingat dengan firman Allah. Artinya orang yang beriman tidak akan bisa kena pengaruh setan, betul? Iya, bisikan sehingga kita terjerumus kepada sesuatu yang dilanggar. Sekarang begini. Kalau Muhammad kena sihir, artinya dia kena pengaruh jin kafir atau setan, betul? Tidak terpengaruh. Terus sihir itu pengaruhnya apa? Ya, Nabi Muhammad hanya merasakan ada sesuatu yang aneh. Sihir itu datangnya dari mana? Datangnya sihir dari mana? Ya, dari seseorang. Iya, pakai media apa? Kekuatan apa itu? Kekuatan dari Allah apa kekuatan dari jin atau setan? Kekuatan dari jin. Jin kafir, betul? Ya. Artinya jin kafir mengendalikan Muhammad, betul? Tidak mempengaruhi Muhammad gitulah, betul? Ya, betul, mempengaruhi. Sedangkan menurut Al-Quran, tidak ada orang yang beriman bisa kena pengaruh setan atau jin, betul? Ingat, ini jin mencoba mempengaruhi dan Rasulullah merasakan begitu. Kena pengaruh nggak dia? Dia kena pengaruh nggak? Tidak. Oke, dengarkan ini. Kalau nggak pengaruh, dengarkan. Nih. Ya. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Nah, tuh. Istrinya ingatkan ya Rasulullah. Nih, dia. Coba nih, saya ulang lagi ya nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya.
Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Nah, Coba begini, Mas Edi telepon berarti itu kena pengaruh orang. nggak itu? Tanyakan itu orang riwayatnya betul apa enggak seperti itu sampai tidak menyatakan. Oke, baik, sebentar. Saya kasih lagi ayat yang lain ya. Kalau cuma satu-satu begitu nanti repot saudara-saudara ya. Sebentar nih. Begini Mas, tadi saya sudah jelaskan bahwasan pengaruh di sini bukan pengaruh di dalam apa namanya tadi itu penyakit atau gimana, tidak. Dia Pengaruhnya di sini. itu akibat dari pengaruh sihir itu, dia itu tidak sadar. Dia itu ngapain dia nggak tahu. Dari mana itu Ustaz mendapatkan Oke, hal baik, seperti itu? dengerin lagi ya, dengerin, Iya. dengerin. Saya tidak mau mendengarkan karena Katanya mau katanya mau dengar. begini, ini Ustaz di dalam mungkin apa ya belum tentu benar juga kan begitu. Oke, kita cari ustadz yang lain gimana? Ya cari. Saya Oke, tahunya baik, nih, lihat cuma nih. terkena sihir begitu saja. Bagaimana Nah, dengarkan. orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam, apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin A'sam. Oke, sebentar. Menurut kamu nih, di dalam surat Al-Jin, ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka jin berbondong-bondong datang kepada Muhammad, mengerubungi Muhammad, lalu jin-jin bertaubat masuk Islam, betul? Betul. Terus gimana ceritanya ini jin malah kena sihir gimana? Yang bener yang mana? Satu Ya, bilang ketika sebenarnya ayat-ayat Quran dibacakan, jin-jin bertaubat masuk Islam. Satu bilang Muhammad malah kena sihir. Ini yang mana yang benar? Begini Mas Edis, kalau Mas Edis ini pengen cari Makin kebenaran. didalami, makin kamu dekat ke pintu gerbang Begini, kemurtadan. kalau pengen mencari kebenaran, maka dengarkan dulu hikmah. Kenapa kok Nabi Muhammad bisa terkena sihir? Semua orang akan terkena, semua nabi akan Justru terkena. itu menjadi masalah, bro. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jin, ketika ayat-ayat Quran dibacakan, maka jin datang berbondong-bondong mengerumuni, lalu mereka masuk Islam, betul? Iya betul. Bagaimana mungkin kamu percaya itu, tapi di detik yang sama kamu percaya jin kafir Muhammad kena sihir karena pengaruh jin kafir? Tidak mungkin. Gimana sih? Tidak ada kata tidak mungkin kalau Allah menghendaki sesuatu, kemudian di situ ada hikmahnya. Itu namanya kamu asumsi liar. Berarti kamu jawab aja. Itu kehendak Allah. Ya, Pak, ngapain lagi kita diskusi? Begini, Rasulullah begini saja ya. Rasulullah itu pernah lupa di dalam sholat. Artinya seorang nabi ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak lupa atau suatu penyakit atau suatu Ya, sihir. berarti Muhammad tidak sempurna. Bukan tidak sempurna. Nah, Allah gimana pengen- lagi? Berarti dia Muhammad bisa salah nggak? Begini, saya tadi udah katakan, Rasulullah itu pernah lupa di dalam sholat. Kenapa? Allah lupakan dia untuk tujuannya mengingatkan kepada jamaatnya. Kalau cara sholat itu kalau lupa begini. Begitu pula sesuatu yang terjadi berupa sihir kepada. Oke, Jangan baik. dipotong. Baik. Jangan Oke, dipotong dulu, dengerin. Selesaikan. Itu pula suatu tadi itu sihir. Kenapa Allah takdirkan Rasul terkena sihir misalkan? Ini semuanya atas takdir Allah, kan begitu. Kalau dalam keimanan kami. Jadi keimanan kami itu diantaranya harus meyakini qada dan qadar. Kenapa Allah takdirkan Nabi Muhammad terkena sihir? Karena di situ ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad cara mengobatinya seperti ini. Ternyata sehingga setelah Nabi Muhammad terkena sihir, turunlah malaikat Jibril memberitahu kalau di dalam dirimu ada sihir. Dan sihir itu berada di dalam sumur. Coba di situ ada hikmahnya. Nabi Allah Musa juga seperti itu. Terus diturunlah ayat. Dan ayat tersebut berjumlah 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, disebut surah Mau'idatain atau dua surat penolong, kan istilahnya begitu. Ini 2 surat 11 ayat. Karena Apa coba baca artinya coba. Ya, nanti Mas Edi baca buka Al-Quran surat terakhir. Qul a'udzu birabbil falaq. Nih. Iya, gimana? Gini, maksudnya begini loh ya. Ini dengerin. Iya, saya selesaikan dulu. Menyampaikan. Sehingga turunlah 2 surah tadi, yaitu surah Mau'idatain, pendek surahnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri dari kejelekan nafas yang ditiupkan pada rambut Nabi tadi, yang diikatkan 11 rambut Nabi, sehingga jumlah ayat itu 11, kan begitu. Ini semuanya mengajarkan kepada Nabi suatu saat ada umatnya yang akan terkena seperti ini. Semua itu ada ibroh, kebaikan, begitu. Nah, ya. Jadi sudah. bukan berarti Nabi Muhammad ini lupa, berarti Nabi Muhammad kurang, tidak. Tapi Allah memberi pelajaran buat kita semua. Sudah bicaranya? Gitu ya. Sudah cukup. Oke, baik. Saya tanggapi. Silakan. Nah, menurut hadis, ya, syaitan, jin,
akan lari terkentut-kentut ketika mereka mendengar suara azan, betul? Betul, betul. Betul. Sekarang bagaimana jalan ceritanya? Bukannya setan yang lari terkentut-kentut, malah Muhammad yang kena sihir, gimana? Bukan saya jelaskan tadi. Barusan sudah saya jelaskan dengan detail. Nabi itu Iya, tidak itu boleh asumsi lupa. liarmu. Masalahnya Nabi itu asumsi liar. Tidak ada asumsi liar. dalilnya, saudara. Seorang nabi titik harus jujur, harus cerdas. Kenapa Nabi bisa lupa? Kenapa Nabi bisa terjadi sihir pada dirinya? Semua itu untuk umatnya. Oke, mana dalilnya? Ayatnya. Nah, bukan ini saya lagi pakai satu ini. Masalahnya ya, kamunya ngarang, bro. Nih, saya bacain. Dengar. Masalahnya kamunya ngarang. Kalau ada dalilnya nggak apa-apa nih. Kamu dengerin ini. Betul. Biar Tapi nggak ngarang masalahnya nih. saya Coba sudah dengerin. tahu. Dengar dulu. Saya hafal, Dengerin. saya hafal. Dengar, aduh. Dengar dulu. Gini loh. Masalahnya kamu tadi kan sudah ngomong. Gantian nih. Biar kamu dengar nih. Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya. Ulangi tak jelas. Dibodohi oleh siapa? Saya ulangi, dengarkan. Ya. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Ya. Dibodohi mereka. Dibodohi. Pak. Suruh ngikut aja. Nih. Nggak pernah nanya dalilnya mana. Nah, nggak pernah nanya dalilnya mana. Lu kok kamu malah ketawa gimana? Gini. Lagian dampak, dengar dulu, dampak dari Muhammad tersihir itu sebenarnya nggak ada urusannya sama orang Islam. Dampaknya, kok bisa-bisanya kamu bilang ini? Dampaknya saya ini adalah, dengarkan. Ini loh. Dampaknya, tahu nggak dampaknya apa? Ya. Dampaknya itu dia tidak tahu apa yang sudah dilakukan dia. Dulu suruh follow dulu orang-orang itu saya dulu follow. Saya sedikit Ujung-ujungnya kau minta follow. yang nonton saya sedikit. Ujung-ujungnya dia minta follow, saudara. Ujung-ujungnya dia minta follow. Udah, kau pansos saja kau di sini. Panggil ustadzmu lah. Aduh, pansos saja. Teman-teman, jangan jadikan ajang channel saya ini ajang pansos ya. Kalau naik ke sini, bawa ilmu. Orang itu kalau kau lihat kau berilmu, kau pasti di-follow sama dia. Kalau kau cuma jadi tukang lawak, mereka nggak akan follow kamu karena kamu dilihat hanya sebagai pelawak. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, teman-teman jangan lupa ya, absen hadir teman-teman di 3.0K ini, dan jangan lupa juga follow. Teman-teman, sekali lagi teman-teman, mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet ya teman-temannya. Teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya mengetuk ya pintu hati teman-teman, terutama teman-teman yang sudah lama nonton channel Edis TV, sudah sering nonton channel Edis TV, tapi sama sekali tidak pernah sama sekali mensupport. Karena begini teman-teman, yang follow saya ini kan sudah banyak teman-teman, di akun kecil ini udah 54.000 kalau nggak salah, nah akun besar sudah 100.000, 10.000 orangnya saja lah, artinya hanya 10%-nya saja gitu. Nah, kenapa yang mensupport ini ya nggak ada dari 10%-nya seperti itu, hanya ya 1% sampai 2% begitu. Nah, ini makanya saya harapkan dalam jangka 12 bulan mudah-mudahan tercapai angka yang 10%-nya itu teman-teman. Ya mungkin belum dengar atau bagaimana juga ya, saya tidak bisa begini juga. Jadi teman-teman, mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet teman-teman. Mari teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte, mampir ke profil asli saya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nonton di YouTube, ketahuilah teman-teman yang Anda tonton itu bukan channel saya. Nah, makanya cari akun saya yang asli, teman-teman mampir ke beranda, lihat di situ teman-teman kalau mau support. Misalnya kalau teman-teman mampir ke profil saya ini, teman-teman akan lihat di situ ada kolekte, ada tanda panah ke bawah, ya. Klik saja di link Saweria itu, teman-teman akan melihat di situ nomor rekening apa segala macam, nomor WhatsApp semua ada di situ teman-teman ya. Silakan mampir saja ke profil, klik ya, link Saweria ada di situ teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang masih juga bingung karena teman-teman nggak ngerti juga apa itu link Saweria, apa itu, nah teman-teman kesini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Tangkap layarnya, screenshot. Nah, itu kan teman-teman kalau saya mengiklan begini, tadi 4.000 tuh. Kalau saya mengiklan 700 hilang. Tadi 4.000 lebih nih. Kalau saya ngiklan dikit aja langsung lagi 1.000. Berat saudara-saudara. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Kadang-kadang banyak teman-teman ini yang suka nonton saja ya, tapi kalau mensupport itu pada nanti dulu bro ya. Kalau nggak siaran pasti ditanya, "Bang, siaran Bang. Mana nih Bang kok nggak siaran-siaran? Mana?" Begini loh teman-teman ya. Kita ini kan bukan mau berapologet nih cuman sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu teman-teman. Kita ini mau berapologet itu dalam jangka panjang. Nah, makanya teman-teman
kita harus punya program yang terstruktur begitu loh, ya kan? Kita harus nanti adakan agendanya apa ke depannya, bisa bikin podcast, bisa bikin video-video semacam ini juga banyak, ya kan? Ada radio pemancarnya juga segala macam, ya maksudnya radio via TokTok seperti ini juga ataupun YouTube ya. Artinya ada media-medianya seperti itu ya. Kita bisa bikin buku dan lain sebagainya. Nah semua itu pasti butuh yang namanya tempat gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman ya seperti itu. BCA tidak ada, hanya ada satu-satunya itu bang, satu-satunya. Ya BRI itu tadi nomornya tadi ya teman-teman ya. Silakan teman-teman cari cari profil saya yang asli ya teman-teman ya, karena channel saya ini ketahui ya teman-teman ya, banyak yang mengambil tanpa izin, banyak yang menyiarkan di mana-mana tapi nggak pernah dia ngomong sama saya ya, dia apa gitu, karena ada bagian-bagian tertentu teman-teman yang tentu saja itu nanti membuat si Juma dan kawan-kawan itu kesetanan. Ketika kalian upload, ada bagian-bagian tertentu yang membuat mereka itu kesetanan. Itu pasti akan tidak saya upload di tempat saya gitu loh. Nah, ketika kalian upload, mereka kesetanan, yang dicari, yang menanggung beban, menanggung resiko, segala macam itu saya. Begitu loh. Ya kan? Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ya, mari teman-teman cari akun saya yang asli ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa berinteraksi dengan saya gitu. Oke, kita kasih naik lagi, ada siapa ini? Ini kayaknya kemarin udah naik ini. Halo bro. Halo. Baik, tidak nyangkut juga ya. Tidak nyangkut. Kita kasih naik, ada Jajan Sultan Bang Solah. Jajan Sultan Bang Solah. Ya silakan Jajan Sultan Bang Solah. Halo Jajan Sultan Bang Solah. Bukalah kacamata matu biar jelas baca. Suruh Juma buka maskernya dulu. Si Juma kau suruh dulu buka maskernya. Nah baru nanti saya akan diskusi tanpa ada kacamata, tanpa ada topi, dengan Jumamu suruh kemari. Baik, tidak nyangkut juga ya teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman, apakah ada lagi kendala sinyal di Indonesia atau ini nih teman-teman. Ada apa ya teman-teman ya? Oke, kita kasih naik lagi, ini ada berapa orang ini yang mengajukan permintaan naik? Ada 24 orang. Yang mana dulu yang mau saya kasih naik ya? Bentar ya. Sebentar, saya lihat dulu yang akun-akun asli saja yang saya naikkan ya. Kalau akun-akun palsu saya turunkan saja. Coba ini 2025. Ini tadi sudah saya naikkan. Tidak nyambung. Iya, 2025. Halo, 2025. Iya, memang saya mencari lawan yang muslim-muslim yang mengerti Islam, tapi kan nggak ada. Gimana? Kalau kamu yang ngerti Islam naik, kamunya juga nggak ngerti Islam gimana? Undang Juma, udah saya datengin dia ke channelnya, nggak berani dia, gimana sih? Saya itu kalau naik ke tempat dia itu nggak dikasih naik karena dia ketakutan. Nanti semua di Komal itu bersaksi kalau Muhammad kena sihir gimana? Kalau saya nanti naik ke tempat mereka, tempat si Juma, ujung-ujungnya nanti mereka akan mengaku bahwa Muhammad tuh nabi yang kena sihir. Gitu loh. Ya kan? Coba sebutkan siapa nabi yang kena sihir selain Muhammad. Ayo, bisa nggak kau sebutkan satu aja? Apa sih nggak bisa? Pejuang keluarga. Halo, selamat pagi pejuang keluarga. Macet juga. Nggak apa-apa lah, saya biarin dulu di sini lah dia. Ada apa ya teman-teman ya? Saya naikkan tapi nggak mau nyambung teman-teman. Teman-teman yang nonton apakah melihat ada di samping saya ini saya naikkan? Ngelihat nggak? Atau bagaimana? Baik, nampak atau orangnya sudah pergi tapi masih nyangkut di sini ya? Masih ada pemberitahuan naik. Saka Batu Leong. Saka Batu Leong. Juga macet. Tidak nyangkut juga. Nggak lihat, nggak nampak. Ini sudah saya naikkan ini. Saka Batu Leong ya, nyambung ini sekarang. Halo? Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Ya, bentar pasang baju bentar loh. Bentar aja. Ya, silakan. Kenapa hobi nggak pakai baju kalian, aduh. Ya, silakan.
Saka Batu Leong. Namamu kok keren kali, bro. Ya, Saka Batu Leong, selamat pagi ya, salam kenal. Selamat pagi. Ya, saya Salam Kristen. kenal. Ya, saya Kristen. Apakah Anda Muslim? Ya, alhamdulillah saya Muslim. Oke. Baik, silakan coba. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Saya benarkan itu. mantap. Lalu kenapa kamu masih nekat mengikuti satu-satunya nabi yang pernah ada riwayat kena sihir? Oh iya. Jadi itu apa namanya memancarkan, memberikan contoh bahwa nabi itu adalah manusia. Dalilnya? Nabi itu adalah manusia. Sosok nabi itu manusia ya. Bukan, begini Bang. Gini Bang, sedikit Bang ya. Bang, pelan-pelan. Ya. Bang. Kalau bicara itu harus ada dalilnya. Contohnya bagaimana nabi disihir supaya nanti begini. Dalilnya di mana? Di Quran atau hadis mana? Silakan. Enggak. Ini memberikan contoh ya. Oh, berarti saya tahu. Di dalam surat Al-Tambahan ayat yang ke-6. Bukan. Ini Loh, bukan. terus dari surat apa kalau begitu namanya? Bentar dulu, Bang. Berikan saya kesempatan untuk berbicara ya. Bang, saya akan beri Anda kesempatan yang selebar-lebarnya, sepanjang-panjangnya kalau Anda menggunakan dalil. Dalilnya di mana? Dalilnya yang bagaimana? Saya kan sudah membenarkan apa yang disampaikan Anda bahwa Nabi Muhammad itu kena sihir. Oke. Saya benarkan. Saya sepakat. Ya. Kenapa Ya. Anda masih nekat mengikuti Nabi yang kena sihir? Siapapun manusia tetap akan bisa kena penyakit, Bang. Karena Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Masalahnya Isa kita pun lagi manusia. ngomongin Nabi, Bang. Nabi, sebutin Nabi lain yang pernah kena sihir. Nah, pertanyaannya kan ini beda. Sebutkan Nabi lain yang pernah terkena sihir, ya kan? Ini kan Karena beda. tidak ada Nabi yang pernah kena sihir, cuman Muhammad lah satu-satunya Nabi yang kena sihir. Makanya kenapa kamu ngikutin yang kayak begitu? Gitu. Nah, silakan. Nabi itu manusia, Bang. Bisa kena apa aja. Nabi Isa juga Ya disalib. sebutkan satu Nabi selain Muhammad yang kena sihir. Oh, sampai saat ini saya tidak temukan, Bang. Makanya kamu disebut fitnah. Fitnahnya yang di mana? Karena kamu mengatakan bahwa Nabi bisa kena sihir. Ya memang itu kan Nabi kena sihir. Nabi Muhammad kan kena sihir. Nah makanya itu berarti itu bahwa tanda dia Nabi beneran atau Nabi nabian. Oh, Nabi beneran. Kalau Nabi beneran kenapa bisa kena sihir? Ya memang dia manusia, Bang. Dia manusia. Mana sih ini? Sebutkan Oke, satu nabi yang saya akan disalib, kutip Bang. ayat Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, sebutkan satu Gini. nabi yang disalib. Sebutkan satu Nabi yang disalib. Ya, yang digini Yesus. tangannya. Satu Tuhan yang disalib kayak gitu. Oke, Rob Muhammad itu Rob atau bukan? Kenapa? Muhammad itu Robmu atau bukan? Bukan. Muhammad bukan roh. Loh. Muhammad adalah utusan. Masalahnya teman-temanmu yang sekolah tinggi-tinggi sudah mengakui Muhammad itu Rob, termasuk Ustadz Wafi. Nah, sebutkan Rob yang kena racun kan bukan Muhammad gimana? Enggak ada, saya tidak Oke, pernah fokus dulu, mengatakan jangan kemana-mana Muhammad dulu, itu roh. fokus dulu, biar nggak Oke, kemana-mana fokus kita, dulu. nanti Oke. melebar kemana-mana. Gini, Oke, jangan kita melebar coba, kemana-mana. Aku coba saksi. kamu baca atau buka Quran surat An-Nahl ayat 99, silakan. Tidak perlu saya buka, saya iakan apa yang disampaikan Abang kok. Aku bersaksi. Oke, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99 bahwasanya, abang ada headset nggak? Nggak ada. Abang ada headset? Nggak ada. Ketika saya ngomong gini nggak dengar, masa nggak dengar? Dengar. Lanjutkan. Dengar dong. Coba ya, dengarkan ya, simak ya. Jangan hilang-hilang muka Anda, hilang. Sebentar hilang. Apa Anda lagi lihat contekan di bawah atau bagaimana? Nggak ada, Bang. Nggak ada, ini kasur doang tuh. Nggak ada. Cuman saya Oke, tempel coba kuping, pertahankan gitu. seperti ini HP-nya. Bisa nggak Anda pertahankan seperti ini? Jangan goyang ke sana Oke. ke sana kemari. Oke, bisa? Catat. Oke. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-99 disebutkan bahwa setan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal. Terus? Anda percaya atau tidak? Percaya? Oke, berarti kalau ada orang yang beriman, tidak mungkin dia bisa kena pengaruh setan. Nah, terus? Oke, percaya nggak? Percaya. Oke, Muhammad beriman nggak? Kenapa? Muhammad beriman nggak? Muhammad? Beriman dong. Oh, kalau dia beriman, bisa nggak dia kena pengaruh setan? Setannya yang mana dulu? Sihir kok anggap setan? Bang, kalau Muhammad sihir itu beriman, beda, maka Bang. menurut Al-Quran Makanya. mustahil atau mungkin atau mustahil dia kena pengaruh setan? Siapa? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Baik, sesuai dengan ayat Al-Quran tadi bahwa setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Sekarang saya tanya, Muhammad kena pengaruh sihir nggak? Kena sihir. Sihir datangnya dari mana? Sihir datangnya dari mana? Ya sihir, Bang. Datangnya dari mana? Sihir itu dari mana?
Itu datangnya dari Allah atau dari setan? Datangnya dari manusia, Bang. Sebentar. Jangan sihir itu datangnya dari manusia. Jangan gelagapan begitu, Bang. Sabar ya. Sabar, Bang. Sihir datangnya dari mana? Bang, jangan gelagapan seperti itu. Tunggu dulu. Sabar. Sabar dulu, jangan gelagapan, sabar. Sihir datangnya dari Allah atau dari setan? Dari setan sih. Dari setan. Oke, Muhammad kena sihir. Pertanyaannya beda. Sihir. Nabi, bentar, pertanyaan beda di situ. Berat ini teman-teman. Muhammad kena sihir? Kena. Oke, sihir dari setan betul? Bukan. Dari mana setan? Dari sihir datangnya dari mana? Manusia. Iya, medianya apa? Dengan menggunakan kekuatan syaitan apa dari kekuatan Allah? Semuanya itu, kalau yang buruk itu dari setan. Oke, berarti sihir datangnya dari setan, betul? Dari manusia. Menggunakan kekuatan apa manusia itu? Menggunakan kekuatannya sendiri. Gimana caranya? Bagaimana caranya membuat sihir, Bang? Kalau mau tahu caranya, menggunakan media apa? Medianya apa? Gitu. Media setan, media roh jahat? Saya atau tidak apa? bisa membuktikan bahwa sihir itu seperti apa. Saya tidak bisa menunjukkan setan itu wajahnya seperti apa. Aduh, berat, saudara-saudara. Ini bagaimana ini kayak begini, Bang? Bagaimana apanya, Bang? Anda kalau ditanya ke situ, Anda berbelat-belit. Berbelit bagaimana? Saya sudah sepakat, saya sudah membenarkan statement yang Abang berikan. Nabi Muhammad kena sihir enggak? Saya jawab, iya. Sihir datangnya dari mana? Saya jawab, manusia. Atas siapa? Itu atas dirinya manusia sendiri. Sihir itu apa? Berarti pakai kekuatan manusia. Setan sama sihir itu beda versi yang berbeda. Oke, baik. Dua versi yang berarti berbeda. sihir itu murni menggunakan kekuatan manusia. Kekuatan manusia, Bang. Gimana caranya? Gimana caranya rambut Muhammad ditiup-tiup, terus Muhammad di sana dia lupa? Gimana ceritanya? Mana dalilnya? Rambut Muhammad ditiup-tiup langsung dilepas. Buktikan. Mana dalilnya di mana? Di kitab Al-Quran, Injil. Baik. Jangan. Baik. Oke, baik, saya bacakan. Nabi Muhammad elus-elus. Sebentar, sabar. Baik ya, dengarkan ya. Ayo buka Google dulu, Bang. Baik. Enggak, langsung Ustaz ini. Langsung Pak Ustaz ini. Sabar ya. Kalau saya ini kan jangan ngomong, nanti nggak kedengeran ya. Oke. Nih ya. Iblis itu mengecil ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Sebentar, Bang. Ketika saya begini kenapa Abang kok sembunyi kenapa? Bukan sembunyi, kuping saya tempel di speaker handphone. Abang jangan berasumsi yang begitu-gitu deh. Ada sembunyi-sembunyi ini. Kalau setiap saya bacakan dalilnya Anda sembunyi, lari Anda bagaimana ini? Lari bagaimana? Katanya tadi suaranya terdengar. Bisa nggak Bang posisi HP dipertahankan seperti ini? Bisa. Bentar, diam-diam dulu. Diam-diam itu aja dipermasalahkan. Bentar. Oke, sekarang saya putarkan. Anda nggak usah sembunyi wajahnya, betul ya? Bentar, nggak usah. Saya nggak sembunyi. Bentar, saya mau besarkan volume dulu. Bentar. Ini ciri-ciri mau lari. Sudah? Udah. Saya nggak akan lari dari matamu, ayo. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang Yahudi dari suku Za'far. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW, kemudian mengambil potongan rambutnya dan menyihir. Dan dengan hikmah Allah SWT, Nabi SAW. Baik. Jadi rambutnya Muhammad, kemudian ada sisirnya, kemudian entah dia apa-apain, terus dia bisa kena di sana. Gimana jalan ceritanya itu secara logis kalau dia tidak menggunakan kekuatan setan, kekuatan gaib? Coba jelasin. Diambil bukan dielus-elus. Iya. Yang saya tanya itu kekuatan apakah yang dipakai kalau rambutnya di otak-atik begini, dia orangnya kena di sana? Kekuatan apa itu? Kekuatan sihir, Bang. Nah, berarti medianya apa? Medianya apa itu? Itu ada nggak bahas? Itu ada bahasanya itu. Orang memikir itu dari saya. Oke lah, Bang. Baiklah, saya tahu Anda lagi menipu diri Anda sendiri, nggak apa-apa. Tapi besok kalau Anda sudah jujur, boleh naik lagi ke sini ya. Sampai ketemu lagi. Waduh. Gimana orang kamu nipu dirimu sendiri kok? Kamu itu sudah tahu bahwa yang namanya sihir itu berarti kena pakai kekuatan jahat. Pakai ilmu hitam, tapi kamu bilang kekuatan sihir. Berat, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ada Andrew Box. Ya, Andrew Box. Silakan, Bro. Andrew Box. Halo. Andrew. Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera, Bro. Bentar. Ya.
Baik, kita kasih turun ya. Jangan lah bang. Silakan ya teman-teman yang mau naik, pastikan Anda siap-siap ya, supaya apa? Supaya kita diskusi dengan baik ya. Anda suruh nyalakan kamera setahun itu kenapa? Suruh nyalakan kamera kok harus 1 tahun gitu, ngapain? Orang tinggal Anda terima begitu saja kok. Ya silakan. Muhajir Rashid. Ya, halo. Silakan Kang. nyalakan kamera bro, silakan. Oke. Nah, gini kan enak, disuruh nyalakan kamera langsung nyala kan ya. Ya, silakan Muhajir Rashid. Kenapa? Oh, bersaksi dulu. Aku bersaksi. Yuk. Aku bersaksi. Ya. Oke, aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Nabi Muhammad ya. Oke, Itu. baik. Teman-teman sudah bersaksi ya dia ya bahwa tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Nah, pertanyaannya, kenapa kamu nekat mengikuti satu-satunya nabi yang kena sihir? Silakan. Oke. Jadi dalam kepercayaan kami, Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang dahulu ada. Apa itu Ya, yang hadir untuk disempurnakan yang belum sempurna tadinya apa? Misalkan, mohon maaf ya, misalkan nabi-nabi yang pernah diutus itu dalam kepercayaan kami, itu hanya kepada kalangan-kalangan tertentu. Misalkan, Yesus itu, atau saudara-saudara kita Nasrani Sebentar menyebut dulu Yesus, Bang. kami Yang tadinya tidak sempurna lalu disempurnakan tuh apa gitu? Karena kalau kalian ngomong itu kayaknya nggak ada yang benar gitu loh. Coba apa yang tadinya nggak sempurna terus disempurnakan? Coba Ya, apa? yang disempurnakan itu adalah ini soal praktek peribadatan yang melenceng, yang apa menyembah selain Allah. Nah, itu yang ingin dikembalikan. Gimana itu contohnya Gitu. menyembah selain Allah itu gimana contohnya? Nah, misalkan kalau kita kembali membaca masyarakat jahiliyah kan, abang pernah baca tema-tema masyarakat jahiliyah. Abang pernah baca dalam sejarah peradaban. Berarti itu Masyarakat menyempurnakan orang-orang jahiliyah. Nah, Loh, kita katanya bicara tadi menyempurnakan nabi-nabi terdahulu, sekarang menyempurnakan orang-orang pagan Quraisy gimana? Yang benar yang mana ini? Bicara ajaran. Coba, ajaran apa yang dibawa. belum sempurna lalu disempurnakan oleh Muhammad apa? Ya, salah satunya itu persoalan apa? Ini penyimpangan soal menyembah kepada Tuhan. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon-pohon. Itu yang ingin dikembalikan. Oh, berarti ajaran nabi-nabi terdahulu menyembah pohon gitu. Bukan, itu ajaran nabi-nabi Katanya terdahulu. menyempurnakan nabi-nabi terdahulu yang mana sih? Coba sebutkan satu nabi yang ajarannya begini terus disempurnakan sama Muhammad apa? Nah, begini. Misalkan, Makanya Bang, kalau kalian ngomong itu isinya 99% kebohongan. Makanya harus diperiksa. Setiap ngomong tuh harus diperiksa karena isinya bohong. Coba kamu bilang Muhammad datang untuk menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu, betul? ya, Coba ajaran nabi terdahulu itu apa? Kemudian sempurnanya bagaimana? Silakan. saya terangkan dulu Kang Edis, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, santai. Santai, Ini mah bukan muhajir, ini Terangkan mujair ini. Ya, salam saudara sama kemanusiaan. Saya terangkan pelan-pelan. Jangan dipotong ya. Jadi berkaitan dengan, kalau dalam kepercayaan kami ya, Bung Edis, dalam kepercayaan kami, jadi ajaran-ajaran yang dibawahkan oleh nabi-nabi terdahulu, itu sudah ada penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian para pengikut. Bukan nabi yang melakukan penyimpangan ya, tapi sebagian pengikutnya. Kehadiran Tadi Muhammad katanya menyempurnakan itu untuk ajaran-ajaran nabi terdahulu. Sekarang menyempurnakan penyimpangan. Ya. Tunggu saya terangkan Kang Edis. Pelan-pelan Kang Edis, pelan-pelan. Enggak, yang disempurnakan itu apa? Itu Coba saya keterangan. tanya. Yang disempurnakan apa? Yang disempurnakan itu persoalan penyembahan kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah patung-patung dan Emang pohon dan lain agamanya sebagainya. Muhammad apa? Itu Coba. yang ingin dikembalikan. Sebentar, yang mau disempurnakan itu Kenapa? agama apa? Yang mau disempurnakan itu penyembahan paganisme. Ya, agama apa itu? Penyembahan Agama apa? paganisme, penyembahan. Agama apa? Apa? Ya, itu berhala-berhala majusi. Penyembahan kepada api, majusi, agama majusi. Oh, yang menyembah berarti api, Muhammad, yang menyembah- berarti Muhammad agamanya Majusi. Bukan, dia mau Lu mengembalikan. gimana sih? kepada ajaran Itu yang mana yang benar yang mana? Agamanya Muhammad apa? Agamanya dia. Islam. Sebelum begitu. dia umur 40 agamanya apa? Dia tetap Islam, kan begitu. Jadi Berarti begini, dia dalam udah Islam. kepercayaan- Sebelum Ya. umur 40 udah Islam. Ya. Dalam kepercayaan Islam, begini, dalam kepercayaan Makin Islam. pusing aja kalau diterus-terusin. Bro, Muhammad menurut keyakinan kalian jadi nabi umur 40, betul? Rasul dia, nabinya sudah dari sebelum lahir. Bedakan antara Rasul dan Nabi. Kan ini kan setengah matinya saudara Edis ini nggak ngerti, tapi ngomong gitu.
Muhammad jadi nabi umur berapa? Muhammad jadi nabi itu semenjak, kalau dalam kepercayaan kami, semenjak dia itu masih belum lahir itu sudah nabi. Nanti Wahyu baru apa yang umur diterima 40 Muhammad baru di dia kandungan? nabi. Wahyu apa yang diterima Muhammad di kandungannya? Kenapa? Wahyu apa yang diterima Nabi Muhammad di menerima kandungannya? Nabi menerima wahyu di usia ke-40 di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Surat Berarti jadi pertama nabi umur turun, 40. surat Al-Alaq. Rasul itu dikukuhkan sebagai rasul, bedakan dalam Waduh, kepercayaan kami kan sebentar gitu. dulu sebentar. Gini, besok kalau misalnya ada apa namanya? Ada anggur banyak, nah itu baru besok saya minum semua 3 seloki baru saya ngobrol sama kamu cocok. Cocok kita ngobrol. Kalau sekarang jangan. Sakit kepala saya ngobrol sama kamu. Heran, ini ngobrol apa duh? Persis obrolannya kayak orang lagi mabuk miras kamu ngobrol. Aduh, berat. Udah serius-serius kita ikutin saudara-saudara. Tapi dia sialan gue ngomong sama orang mabuk. Aduh. Hirin. Ya, silakan Hirin. Baik. Ya, silakan Hirin, nyalakan kameramu. Nah, hilang. Mana sih? Oke, kita kasih naik ada Hana Alfi Kusnah. Silakan Hana Alfi Kusnah. Yesus kontol. Kontol, woi, kentot, bujang omak kau anjing. Yesus kentot. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan
dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.